Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandiri Indonesia? Ketemu lagi dan saya Novi, tim Toko Mandiri Indonesia. Sahabat Toko Mandiri Indonesia, pada kesempatan kali ini saya mau sharing, mau bahas tentang strategi bisnis minimarket ya. Sahabat Toko Mandiri Indonesia, dulu awalnya kita ngambil perumahan di sini ya, dengan harapan kita bisa menjaring orang-orang yang mau keluar. Jadi orang mau keluar, kita jaring supaya di sini ya, kita cegatilah ya. Kalau saya lihat set plan-nya itu ada 1.200 rumah ya. Sambil kita ajak jalan-jalan ke tokonya ya. Nah ini lampunya mana ya? Dinyalakan sekalian. Oke, sahabat Toko Mandiri Indonesia, set plan-nya 1.200 toko ini dulu. Perumahan ini set plan-nya 1.200. Terus kita ngambil di sini satu untuk dibuat toko. Harapannya toko ini bisa menghidupi dirinya sendiri harapannya. Tetapi setelah kita sudah siap ready begini, belum masuk dagangan, aset sudah masuk, ternyata setelah kita lakukan survei ulang lagi, ternyata perkembangannya atau perumahan ini tidak secepat yang kita kira begitu. Ya sudah cepat tapi tidak secepat yang kita kira. Artinya kita sudah siap, ternyata masih 60% yang sudah bangun, 60% sudah bangun, karena kan itu artinya dalam bisnis ini pihak ketiga yang tidak bisa kita pengaruhi ya. Jadi yang kita pengaruhi kan mesti yang ada di dalam diri kita atau internal perusahaan kita. Kalau yang tadi yang harapan kita 1.200 itu sudah selesai, ternyata kan enggak selesai, ternyata baru 60%. Dan yang dihuni paling ya dari 60% itu yang dihuni ya paling baru 70%-an lah, belum semua dihuni. Sehingga kita sudah bayar cicilan kan, ini toko ini sudah bayar cicilan bulanannya ya, KPR-nya toko ini yang nyicil. Jadi usaha ini atau toko ini ngutang ya, bukan saya yang ngutang tapi toko ini yang ngutang begitu ya, sahabat Toko Mandiri Indonesia. Jadi toko ini sudah tiap bulan sudah bayar KPR per bulan kurang lebih 2 jutaan gitu. Ternyata seiring berjalannya waktu tidak sesuai harapan kita gitu. Makanya strategi bisnisnya, kalau misalkan saya mandek ya repot juga. Makanya ini barang yang ada di gudang semua kita semua kita push ke sini ya, varian-variannya kita push di sini untuk mengisi ini gitu. Jadi secara kelengkapan ini masih 60% secara kelengkapan, tapi nanti yang fast moving kayak rokok, gula, beras, aqua galon, mineral galon, es krim, minuman dingin itu kita siapkan. Tapi untuk kelengkapannya belum semuanya, baru 70% begitu. Sehingga harapannya toko ini nanti minimal setelah buka bisa membayar atau menghidupi dirinya sendiri, atau bayar KPR itu tadi yang saya sampaikan. Jadi minimal toko ini bisa menghidupi dirinya sendiri. Kalau kami biarkan tidak ada pemasukan apa-apa, makanya kita ambil putusan bahwa ini gudang, stok yang ada di gudang kita push di sini ya. Gudang kita sisakan yang karton-kartonan aja, yang karton-kartonan kayak minyak kita, aqua botol, aqua cup kita sisakan di gudang. Yang di sini yang ecer-ecer semua kita push di sini. Jadi di rak kita banyak yang kosong karena kita push di sini. Artinya ini ngiras-ngirus atau apa ya bahasanya? Ini sambil ya toko ya gudang begitu. Jadi ini ya toko ya gudang. Jadi nanti ketika toko-toko kami itu kosong, barangnya bisa ngambil dari sini atau TAT, transfer antar toko, atau diambilkan barang dari sini begitu konsepnya. Jadi ini ngiras-ngirusnya adalah toko ini bisa melayani toko-toko kami ya, juga bisa melayani end user begitu harapannya, sehingga nggak mandek begitu. Itu namanya strategi bisnis. Jadi ketika kami menghadapi sebuah masalah yang tidak kita bayangkan sebelumnya atau tidak sesuai ekspektasi kita ganti haluan ya, sedikit belok kiri tetapi tetap pada relnya begitu, tetap pada jalannya ya. Jadi kita model seperti ini harapannya begitu. Jadi ini kita kejar tetap kelengkapannya ya tadi 70%, hanya yang fast moving 100% ya. Kita spillkan dikit-dikit ya, mulai dari depan ini ya. Kita es krim sudah ada menggunakan es krim. Terus ini nanti untuk es batu ya. Jadi kita investasi es batu itu ini beli ini freezer sama ini. Freezer ini untuk masak, ini untuk nyimpan ya. Jadi ini untuk nyimpan. Ini untuk nyimpannya, ini untuk masak ya. Kalau ini investasinya kurang lebih di 6 jutaan. Ini sama ini 6 jutaan. Paling nanti ya BEP-nya bisa di 2 tahunan lah ya. Karena ini bisa kan 30 ya, 30 per hari ya, atau 30.000.
kali 1 bulan 900.000. 900.000 kali 1 tahun, 1 tahun berarti balik modal ya. 1 tahun, belum ada 1 tahun balik modal. Tetapi saya punya keyakinan atau punya pandangan bahwa orang datang ke sini nggak mungkin hanya beli es batu saja. Pasti nanti akan beli minum-minuman saset atau beli yang lain atau beli rokok. Karena di sini kan masih proses pembangunan, banyak pekerja-pekerja proyek, tukang-tukang proyek yang butuh itu pasti ya. Apa namanya? Mesti nanti ini bisa lebih cepat ya. Cuman ini kapasitasnya 1 2 3 4 5 6 ya 30. Kapasitasnya 30. Begitu ya, sahabat toko mandi Indonesia. Jadi ini hanya stok yang ada di gudang aja yang kita pajang di sini. Jadi ini masih kosong, sengaja kosong ya, sengaja kosong. Loh, nanti kalau ada pertanyaan, terus gimana Mas begitu? Selanjutnya ketika saya target di bulan ketiga, bulan keempat atau bulan kelima, kok kepadatan penduduknya mulai nambah, mulai rapat, baru kita push, kita buat full ya, kita buat full sambil berjalan kan nanti dicatat apa yang diminta konsumen. Terus kita buat acara rame-rame, kita sewa barongsai, kita buat promo, kita buat gebyar supaya konsumen apa namanya tahu bahwa ini toko lebih lengkap. Begitu konsepnya sahabat toko mandi Indonesia. Jadi kurang lebih itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat kepada sahabat toko mandi Indonesia ya. Namanya juga usaha, jadi kita harus usaha terus ya. Nggak bisa namanya usaha itu autopilot. Kalau mau autopilot jadi investor. Namanya usaha bisanya maksimal adalah semi autopilot. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi kepada sahabat toko mandi Indonesia yang barangkali di tengah jalan menemui kesulitan atau menemui masalah baru yang belum pernah sahabat toko mandiri Indonesia hadapi, bisa menggunakan ini. Atau silahkan komentar, nanti ada kendala apa kita pelajari bareng-bareng. Barangkali kami atau mitra kami pernah mengalami kendala seperti itu, tapi berhasil melewati itu, nanti saya share. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.